Kebangkitan Kristus merupakan peristiwa terbesar yang membuat kita yang percaya kepadanya tidak menaruh harapan kepada kesia-siaan. Ya, benar, Yesus mati, tapi dia juga bangkit mengalahkan maut. Selama 3 hari, harapan para murid telah hancur. Duka cita merebak di antara mereka. Namun pada pagi itu, kebingungan dan kegembiraan bercampur aduk di udara. Namun kejadian luar biasa ini tidak lantas diterima begitu saja. Sebuah tuduhan konspirasi mulai tersebar di antara orang-orang yang menolak kebenaran kebangkitan Kristus. Mereka mengklaim bahwa tubuh Yesus tidak pernah benar-benar meninggal, melainkan dicuri oleh pengikutnya untuk menimbulkan ilusi kebangkitan yang dipercaya segelintir orang sampai sekarang. Tuduhan itu menggema di kalangan otoritas Romawi dan para pemimpin agama Yahudi yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas dan otoritas mereka. Mari kita cari tahu bersama tentang kebangkitan Kristus dan tuduhan konspirasi yang beredar di antaranya. Kita belajar bersama di Ayo Cari Tahu. Menurut Jim Warner Wallace, penulis buku Cold Case Christianity, ada 5 hal yang membuat sebuah konspirasi menjadi sukses, yaitu pertama, jumlah konspirator yang tidak boleh banyak. Semakin sedikit, semakin baik menjaga hal yang dikonspirasikan. Mengingat, semakin banyak orang, semakin besar kemungkinan konspirasi itu gagal. Akan lebih mudah ketika sebuah rahasia dijaga oleh 2 orang dibandingkan dengan 7 orang. Hal ini kemudian menjadi tidak masuk akal di mana kebangkitan Yesus Kristus dilihat oleh 11 murid. 120 orang melihatnya di Kisah Para Rasul pasal 1. Bahkan Rasul Paulus memberi keterangan bahwa 500 orang melihat Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri. Jika ini adalah sebuah konspirasi, apakah Anda percaya bahwa 500 orang bisa menutup rapat rahasia dan tidak membocorkannya? Kedua, rentang waktu yang seharusnya singkat. Karena kalaupun kebangkitan Kristus adalah sebuah konspirasi, maka pasti akan terbongkar secepatnya. Tetapi fakta yang terjadi adalah ke-11 murid yang bersama dengan Kristus setelah kebangkitannya dengan kompak tidak pernah mengubah pernyataan mereka bahwa Kristus benar-benar bangkit. Bahkan dalam 6 dekade pelayanan mereka, tidak pernah sekalipun mereka berkata bahwa hal ini diubah demi keuntungan mereka. Ketiga, komunikasi yang lancar. Komunikasi yang lancar pasti membuat konspirasi yang dilakukan menjadi terjaga. Tetapi ke-12 murid ini tidak berjalan bersama, melainkan berpencar ke daerah-daerah yang sangat jauh dalam hal memberitakan kebangkitan Kristus. Petrus di Roma, Thomas di India, Tadeus di Iran, dan Matius di Ethiopia. Bagaimana mereka bisa menjaga konspirasi tetap berjalan ketika berada di wilayah yang 1000 mil jauhnya? Well, tidak seperti kita sekarang yang dimudahkan dengan teknologi. Pada zaman itu sangat susah untuk berkomunikasi, jadi sangat sulit untuk menjaga satu dengan yang lain. Apalagi ketika berkonspirasi. Karena bagaimana mereka bisa tahu apa yang dilakukan jika terpisah satu dengan yang lain. Yang keempat, dalam menjaga konspirasi diperlukan juga hubungan kekeluargaan yang kuat. Hal ini juga menjadi hal yang menarik di mana latar belakang murid-murid yang berbeda. Ada murid-murid yang bersaudara seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Tetapi ada juga murid seperti Simon yang memiliki afiliasi politik dengan organisasi Zelot, kelompok radikal yang melawan penguasa Romawi pada waktu itu. Sedangkan Matius adalah seorang pemungut cukai, profesi yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dari background mereka dapat dipastikan bahwa murid-murid tidak akan dapat mempertahankan sebuah konspirasi. Karena pada akhirnya, kalau memang Kristus tidak bangkit, maka harapan mereka pasti akan pupus. Dan berita kebohongan pun tidak akan bisa mengikat mereka dalam satu misi pelayanan. Yang terakhir, sebuah konspirasi dikatakan sukses apabila memiliki sedikit tekanan atau tidak ada tekanan sama sekali. Hal ini kontras dengan ke-12 rasul di mana mereka mengalami penganiayaan,
bahkan menjadi martir dengan kematian yang didahului dengan penyiksaan. Jika kebangkitan Kristus adalah sebuah konspirasi, maka salah satu atau bahkan seluruh murid pasti akan menyangkal Tuhan yang dihidupkan dengan cerita mereka demi mempertahankan hidup. Tapi seperti yang kita semua tahu, murid-murid tetap teguh berpegang pada fakta di mana Tuhan hidup dan memberi jaminan kekal bagi mereka dan orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus bukan hanya cerita kuno yang terpahat dalam sejarah, tetapi merupakan kenyataan yang hidup dan bernyawa. Dan sebagai umat manusia, kita menemukan pengharapan yang tiada tara dan kepastian keselamatan yang kekal. Meskipun tuduhan konspirasi dan upaya untuk menyangkal kebenaran kebangkitannya, kabar tentang kehidupannya yang tak terkalahkan itu terus menyebar dengan kekuatan dan keanggunan yang tak tertandingi. Setiap tuduhan yang dilemparkan hanya menjadi cahaya yang lebih terang bagi kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari kematian, memberi kemenangan atas dosa dan kematian, dan membawa harapan abadi bagi seluruh umat manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share ke semua orang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.